Bab 234. Iyakah? Raihan belum cerita. Padahal saya senang sekali kalau ternyata di kampusnya, Raihan memiliki kenalan dengan anak-anak rekan saya, seperti putri Pak Indra ini, timpal Pak Damar sambil tersenyum. Lupa mungkin. Atau karena bukan hal penting juga untuk diceritakan, balas Pak Indra. Pak Damar menanggapi dengan senyum kecil. Matanya sesekali memperhatikan Ika yang duduk di hadapannya. Wanita itu memang cantik, tapi dari segi penampilan sedikit terbuka. Pun celananya begitu ketat di badan. Astagfirullah. Pak Damar lekas beristighfar dalam hati. Entah kenapa saat melihat wanita seumuran Raihan, rasa ingin menjodohkan cucunya itu kembali muncul. Dan ia hanya sedang menyeleksi setiap wanita yang ditemui. Assalamualaikum. Raihan yang baru selesai sarapan menghampiri. Raut wajahnya sempat sedikit terkejut melihat tamu yang datang. Waalaikumsalam. Pak Indra menyahut antusias. Ia juga langsung menyalami Raihan. Sehat, Nak Raihan? Sapanya. Alhamdulillah, Om. Raihan tersenyum sopan. Syukurlah. Ini pertemuan kita yang ketiga kali. Pertama di acara Nak Raihan, kedua di kampus, dan sekarang di sini. Senang sekali rasanya. Semoga bisa kembali menjalin kedekatan seperti dulu. Bukan begitu Pak Damar? Jarnya begitu bersemangat. Iya. Pak Damar menyahut singkat. Ray, Pak Indra ini rekan bisnis kakek dulu. Nanti, kalau kamu sudah mulai aktif di perusahaan, kamu juga pasti sering ketemu dengan Pak Indra ini, lanjut Pak Damar pada Raihan. Raihan hanya mengangguk sopan. Mereka pun lalu larut dalam obrolan ringan yang membahas tentang masa lalu. Tentang cerita-cerita awal merintis, tentang segala perjuangan jatuh bangun usaha, dan segala hal. Sepertinya Raihan dan Ika gak akan mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi mereka diam saja dan sepertinya mulai boring, tutur Pak Indra. Iya, Pi. Ika boleh gak kalau jalan-jalan di luar saja? Pinta Ika. Boleh dong, sayang, jawab Pak Indra pada putrinya itu. Maaf Pak Damar, apa boleh saya meminta Nak Raihan untuk menemani putri saya sebentar? Biar ada teman ngobrol maksudnya, sambungnya meminta izin meski nampak sungkan. 49. Pak Damar tak langsung menjawab. Dia menoleh sejenak pada Raihan untuk meminta jawaban. Setelah Raihan mengangguk pelan, barulah Pak Damar berani bersuara. Silakan, katanya. Pak Damar, Papi, Ika keluar dulu, ya. Sekalian cari angin, kata Ika sambil bangun dari duduknya. Ia pun langsung berbalik dan berjalan menuju luar. Pun dengan Raihan yang mengikuti dari belakang meski keduanya tak sampai berjalan bersisian. Sementara Pak Damar dan Pak Indra sempat memperhatikan punggung keduanya sebelum akhirnya sama-sama menjauh dan menghilang di balik pintu. Meski Ika adalah kakak seniornya Raihan, tapi sepertinya usianya masih di bawah Raihan. Mohon dimaklumi kalau putri saya masih sedikit manja pada ayahnya ini, tutur Pak Indra. Gak apa-apa, wajar. Apalagi anak perempuan, balas Pak Damar. Iya. Tapi mungkin akan beda cerita kalau nanti dia sudah memiliki pasangan, timpal Pak Indra mulai memancing. Sudah punya calon memangnya? Tanya Pak Damar basa-basi. Belum.
Putri saya ini belum pacar-pacaran. Saya sih berharapnya, putri saya bisa mendapatkan pasangan dari keluarga baik-baik seperti keluarga Pak Damar misalnya, bebernya dengan sungkan tapi tetap memberanikan diri. 50. Di depan, Ika yang awalnya berjalan lebih dulu menghentikan langkah. Ia menoleh dan menunggu agar langkah Raihan sejajar dengannya. Terima kasih sudah mau menemani, kata Ika sambil tersenyum simpul. Sama-sama. Raihan menyahut pendek. Rumahmu bagus. Apalagi tamannya, cantik sekali. Puji Ika antusias. Matanya memindai sekeliling. Pada rumah megah yang menjulang juga halaman yang begitu luas. Rumah kakek, sangkal Raihan tak mau mengaku-ngaku. Punya kakekmu kan punyamu juga. Orang kamu cucunya, timpal Ika. Belum, tentu, jawab Raihan. Kamu ini ada-ada saja. Ika geleng-geleng kepala mendengar jawaban Raihan. Ia juga heran karena Raihan seolah tak bangga diketahui sebagai orang terpandang. Duduk. Tawar Ika saat sampai di kursi taman yang kosong. Boleh. Lagi-lagi Raihan menyahut singkat. Keduanya pun duduk di kursi besi, terhalang sebuah meja bundar di tengah-tengah. Keakraban sama sekali tak terlihat dari kebersamaan mereka. Kecuali yang nampak dipaksakan. Sikap yang lebih mencolok justru kecanggungan dan kekakuan. Besok kuliah jam berapa? Tanya Ika mencari bahan sekadar basa-basi agar tak sepi. Ada mata kuliah pagi sih, jawab Raihan. Wah, samaan dong. Aku juga ada matkul pagi, balas Ika antusias. Raihan hanya merespon dengan anggukan pelan. Ia belum terbiasa pura-pura kenal dekat dengan Ika karena kenyataannya memang tidak dekat. Apalagi mengingat sikap Ika padanya selama ini yang begitu buruk. Namun ia hanya berusaha untuk tetap bersikap baik apalagi sekarang posisi wanita itu adalah tamu. Mobilnya banyak banget. Kenapa gak dipakai satu untuk kuliah? Tanya Ika setelah meneliti garasi yang terbuka dan mendapati beberapa mobil terpajang di sana. Di antaranya mobil Davin, mobil Pak Damar yang biasanya suka digunakan Raihan, mobil yang biasa digunakan Ricky untuk bekerja, juga mobil khusus untuk bepergian anggota keluarga ataupun para asisten rumah tangga untuk berbelanja dan sebagainya. Aku lebih suka pakai motor. Lebih cepat, jawab Raihan. Iya sih. Ika tersenyum kecil. Lagi-lagi ia dibuat heran pada Raihan yang tidak ingin bergaya padahal kaya raya. Padahal, setelah mengetahui siapa Raihan yang sesungguhnya, Ika sudah memulai rencana untuk bisa mendapatkan laki-laki itu. Lalu memamerkannya ke seluruh penjuru kampus jika kekasihnya adalah orang kaya. 51. Raya. Lebih tepatnya membalaskan rasa sakit hatinya karena penolakan lelaki incarannya yang justru mengejar-ngejar Raya. Oh, iya, kelupaan. Ini kartu namaku. Ada nomor teleponnya juga. Kamu bisa telepon aku kalau kamu butuh teman untuk ke kantin atau ke perpustakaan misalnya. Aku tahu kamu belum punya banyak teman. Ika meletakkan secarik kertas di atas meja. Akan aku simpan. Balas Raihan sambil meraih kartu nama tersebut. Terus kartu namamu mana? Tanya Ika. Gak punya. Bukan orang penting juga sampai harus punya kartu nama, jawab Raihan. Ish, kok ngomongnya gitu? Kalau cucu Pak Damar sudah dipastikan orang penting dong.
Balas Ika. Orang penting itu kakekku. Sama Davin juga. Aku belum. Aku baru melangkah untuk menempuh pendidikan. Proses yang harus aku lewati masih jauh dan panjang, jawab Raihan. Kamu itu aneh. Kayak yang gak mau banget manfaatin kekayaan keluargamu. Padahal kan itu hakmu. Kamu bebas menikmatinya. Ngapain harus ikut berproses dan berjuang seperti orang lain yang cuma perintis bukan pewaris, ujar Ika lagi geleng-geleng kepala. Lagi-lagi merasa heran pada pemikiran Raihan. Raihan tak menanggapi apa-apa, hanya tersenyum kecil juga tipis. Tak berminat membahas tentang harta, kekayaan, atau apapun sebutannya. Toh ia juga tak merasa berhak atas semua itu yang notabene adalah milik kakek angkatnya. Lagi pula ada yang lebih berhak atas itu semua yaitu Davin yang merupakan cucu kandung, pikirnya. Jika ia ikut difasilitasi, hanya bisa bersyukur dan tak hentinya berterima kasih. Jika tidak pun, ia tak berhak menuntut apa-apa. Sudah diakui bagian dari keluarga saja sudah sangat cukup untuknya. Raihan melirik jam tangannya. Waktu yang belum sampai sejam lamanya itu terasa begitu lama untuknya. Ekor matanya pun sesekali menatap ke arah pintu. Berharap ayahnya Ika muncul dan mengakhiri kebersamaan dirinya dan Ika. Bisa saja Raihan sejujurnya pergi begitu saja meninggalkan Ika. Tapi ia merasa tak enak pada Pak Damar karena Ika dan ayahnya merupakan tamu kakeknya itu. Bukan hanya Raihan sebenarnya yang merasa tak nyaman. Pak Damar sendiri pun merasa demikian saat ayahnya Ika seringkali menyerempet tentang perjodohan. Usia Raihan sepertinya sudah matang, iya. Gak begitu jauh dengan Pak Davin. Sudah cocok juga untuk memiliki pendamping. Apa dia sudah memiliki calon? Tanya Pak Indra. Kalau masalah itu saya tidak tahu. Itu urusan pribadi Raihan. Cuma saya pikir, kalau dia sudah memiliki calon yang cocok, pasti akan dikenalkan kok. Hanya saja sejauh ini belum ada yang dikenalkan, jawab Pak Damar. Harus itu, wajib. Sebagai orang tua, kita harus tahu siapa teman dekat anak-anak kita apalagi kekasihnya. Biar jelas bibit dan bobotnya. Apalagi baru tadi pagi saya nonton berita, kalau banyak sekali mahasiswa yang tak perempat-an bahkan banyak yang terkena penyakit HIV. Ngeri sekali. Itu semua dampak dari pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Semoga anak keturunan kita dijauhkan dari hal demikian, tutur Pak Indra panjang lebar. Amin. Pak Damar menyahut pendek. Ia pun sebenarnya sudah melihat artikel yang dimuat di koran. 52. Langganannya pagi tadi tentang berita tersebut. Dan hal itu semakin membulatkan tekadnya untuk merealisasikan niatnya pada Raihan. Kalau sekiranya Pak Damar gak keberatan, bagaimana kalau Raihan dan Ika saling melakukan pendekatan satu sama lain? Toh mereka satu kampus jadi bisa lebih mudah dekatnya. Kalau sekiranya cocok, barulah mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih serius. Tunangan misalnya. Atau langsung menikah juga gak apa-apa. Pak Indra akhirnya mengungkapkan maksud kedatangannya setelah sebelumnya muter-muter dulu membahas banyak hal. Ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan mengulur waktu karena takut keduluan orang lain. Kepentingan bisnis tentu menjadi tujuan utama perjodohan tersebut. Hubungan yang menurutnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Bayangkan kalau mereka bersatu.
Usaha bisnis kita juga akan bersatu dan semakin bersinar, lanjut Pak Indra berbangga diri. Sayangnya, dari dulu Pak Damar bukanlah orang yang mengutamakan bisnis sebagai ajang perjodohan ataupun mencari pasangan. Lelaki sepuh itu lebih mengutamakan kenyamanan hati dan cinta yang tulus. Maaf Pak Indra, kalau hal itu bukan ranah saya. Itu mutlak urusan Raihan, jawab Pak Damar tanpa ingin memberikan harapan palsu. Oh, iya, tentu saja. Saya juga tidak memburu-buru. Biarkan saja kedekatan mereka mengalir seperti air. Mungkin berawal dari teman dulu seperti sekarang ini. Tapi kedepannya gak tahu akan seperti apa kan, jawab Pak Indra tak ingin dulu berputus asa. Apalagi belum ada jalur kuning yang melengkung. Pak Damar hanya tersenyum tipis menanggapi. Ia tak ingin mengiyakan tapi juga tak ingin langsung menolak. Ia butuh waktu untuk menyeleksi wanita mana yang cocok dengan cucunya itu entah dari segi perasaan juga lingkungan. Sepertinya ini sudah siang, Pak Damar. Saya masih ada keperluan lain soalnya. Saya pamit, ya, tutur Pak Indra setelah maksud dan tujuannya berhasil diutarakan. Oh, iya. Pak Damar bangun dari duduknya lalu menyalami Pak Indra. Ia pun mengantar Pak Indra ke teras sebagai bentuk penghormatan pada tamu. Meski dari segi usia, Pak Damar jauh lebih tua. Sepertinya saya akan sering-sering mampir kemari. Lihat saja, Raihan dan Ika mulai akrab sepertinya, tukas Pak Indra saat melihat kebersamaan putrinya dengan Raihan. Pak Damar tak ingin berkomentar apa-apa. Biarlah Pak Indra berspekulasi sendiri. Kak, ayo pulang. Ajak Pak Indra pada putrinya itu. Ika yang masih duduk menengok lalu bangun dengan malas. Aku pulang dulu. Sampai ketemu lagi di kampus besok, katanya pada Raihan. Setelah itu ia berjalan menghampiri Pak Indra dan menyalami Pak Damar untuk pamitan. Setelah kepergian sepasang anak dan ayah itu, Pak Damar menghampiri Raihan. Dia duduk di kursi bekas Ika. Tadi, Pak Indra itu rekan kerja kakek dulu. Kami sering menjalin kerjasama. Dia sering minta masukan juga karena 53. Dulu masih merintis. Dia sepertinya suka sama kamu dan mulai mengincarmu jadi menantunya, ungkap Pak Damar belak-belakan. Kakek gak tahu kalau ternyata kamu satu universitas sama putrinya. Bahkan sudah berteman, lanjut Pak Damar. Belum berteman hanya kenal sekilas, sangkal Raihan. Oh, begitu. Ulang Pak Damar. Iya, Kek. Bahkan kenalnya pun karena peristiwa tidak menyenangkan, jawab Raihan. Maksudnya? Tanya Pak Damar penasaran. Jadi awal-awal Ika kenal Ray tuh waktu Ray masih menjadi sopir dan sering nganterin Mbak Raya. Mungkin karena dia ada suatu masalah sama Mbak Raya, jadinya ikut ngatain Ray juga. Sering nyindir, ngatain, terus judes juga. Tapi setelah ketemu dengan Om Indra di kampus kemarin, barulah sikap Ika berubah baik dan ramah pada Ray, beber Raihan apa adanya. Meski baru sebatas obrolan ringan tentang perjodohan, tapi Raihan sama sekali tak berminat memiliki pasangan bermulut kasar dan seenaknya seperti Ika. Sama sekali bukan tipenya. Entah itu sekarang atau nanti. Baguslah kamu mengatakannya pada kakek. Jadi kakek bisa langsung eliminasi, timpal Pak Damar tak perlu berpikir ulang.
Eliminasi apa? Tanya Raihan kebingungan. Eliminasi dari calon istrimu lah, apalagi, balas Pak Damar. Kejauhan kalau itu, Kek. Ray kan belum berniat cari calon istri, timpal Raihan sambil tersenyum canggung. Gak kejauhan. Karena kakek maunya kamu buru-buru menikah, balas Pak Damar membuat Raihan langsung terkejut. 54. Raihan tersenyum tipis. Ia mengira kakeknya itu hanya asal bicara dan tak benar-benar serius. Ray, apa kamu tahu, peristiwa yang terjadi pada ayahmu dulu membuat kakek merasa trauma. Kakek tidak mau hal seperti itu terjadi lagi pada anak keturunan kakek yang lain seperti kamu dan Davin. Kakek ingin hidup kalian adem ayem dan tentram. Tak seterjal perjalanan hidup ayahmu, Ray, tutur Pak Damar menerangkan alasannya kenapa dia tadi sampai mengatakan keinginannya. Raut wajah Raihan yang semula nampak santai mulai berubah seiring dengan keningnya yang berlipat-lipat. Perkiraannya tadi ternyata meleset. Kakeknya itu ternyata serius dan tak main-main. Usiamu sudah lumayan matang, Ray. Davin juga waktu menikah masih seusia dirimu. Ya meskipun untuk sebagian orang, menikah di usia seperempat abad itu masih terlalu muda, tapi menurut kakek justru lebih banyak manfaatnya. Salah satunya terhindar dari pergaulan bebas yang akhir-akhir ini makin marak dan hampir tak terkendali. Melatih tanggung jawab juga, lanjut Pak Damar. Raihan semakin termangu. Melihat garis wajah sang kakek dan tiap kata bijak yang dikatakan kakeknya itu, Raihan semakin meyakini jika keinginan Pak Damar benar-benar sudah bulat. Insya Allah Ray bisa jaga diri, Kek, tutur Raihan. Berharap kakeknya itu akan berpikir ulang tentang keinginannya itu. Kakek tahu, kakek percaya dan tak meragukan dirimu sedikitpun. Bahkan ayahmu pun dulu sudah menjaga dirinya dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Justru orang-orang di sekelilingnya yang tak bisa dipercaya. Mereka menipu ayahmu. Mereka memfitnah ayahmu dengan sebegitu kejinya, balas Pak Damar. Lelaki sepuh tersebut seolah benar-benar trauma atas apa yang menimpa anak sulungnya. Ray akan berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Raihan masih mencoba bernegosiasi. Terkadang, orang baik itu tak selamanya baik. Bisa saja karena suatu hal berubah di tengah-tengah jalan. Kakek yakin, ayahmu dulu juga tidak pernah mengira kalau teman-temannya akan tega berbuat jahat seperti itu. Hanya saja karena mereka terdesak karena keadaan dan tak adanya rasa tanggung jawab atas apa yang diperbuat, jadinya mereka mencari kambing hitam dan ayahmu lah yang dikorbankan, timpal Pak Damar panjang lebar. Raihan terdiam. Apa yang dikatakan kakeknya itu memang benar adanya. Tapi, ia masih belum sepenuhnya siap dengan solusi yang ditawarkan. Apa kakek gak percaya dengan lingkungan di mana Ray sekarang kuliah? Karena universitas itu sama dengan universitas Abi dulu kuliah. Kalau iya, Ray bisa pindah kok. Kakek tinggal katakan di mana tempat yang sekiranya lebih aman. Lagi, Raihan memberi opsi lain yang mungkin diterima. Pak Damar tersenyum tipis menanggapi usulan dari cucunya itu. Dimanapun sama saja, Ray. Gak ada jaminan semua orangnya baik-baik dan bisa terus dipercaya. Kalau di luar negeri mungkin? Tanya Raihan sungkan. Memang kamu mau kalau kuliah di luar negeri, Ray? Berjauhan dengan Umi dan kakekmu ini.
Mungkin hanya bisa bertemu setahun 2 atau 3 kali saja. Bagaimana kalau usia kakek tidak selama itu? Bukannya 55. Menjawab, Pak Damar justru membalikkan sebuah pertanyaan pada Raihan. Raihan sempat termenung sampai akhirnya kepalanya menggeleng dengan cepat. Sejak kecil, ia tak pernah sekalipun berjauhan dengan ibunya. Ia juga sudah berjanji akan selalu menjaga ibunya itu. Jika mereka tinggal berjauhan, bagaimana mungkin Raihan bisa menjaga sang ibu? Pikirannya. Belum lagi kebersamaan dirinya dengan Pak Damar dan keluarga yang lain seperti Davin yang masih sangat singkat. Rasanya Raihan belum rela untuk berjauhan dengan orang-orang yang benar-benar menganggapnya keluarga itu. Rai ingin tetap di sini bersama Umi, kakek, dan yang lain, jawab Raihan akhirnya. Syukurlah. Kakek tahu kamu sangat menyayangi ibumu juga kakekmu ini. Gak akan mungkin mau jauh-jauh, iya kan? Balas Pak Damar dengan senyum kebahagiaan. Iya, kek. Tapi, soal wacana menikah, Rai belum punya. Raihan menunduk, tabu dan malu sekali rasanya melanjutkan kalimat bahwa ia belum memiliki kekasih. Coba tanyakan lagi pada hatimu, Rai. Apa kamu benar-benar tidak menyimpan perasaan pada salah satu wanita yang kamu kenal? Biasanya rasanya itu beda. Kalau berdekatan dengan orang yang kita sukai itu hati merasa nyaman meski kadang deg-degan karena salting. Bawaannya ingat terus dan itu namanya rindu, beber Pak Damar. Raihan terdiam sebentar. Ia lalu menggeleng pelan. Tidak ada. Pak Damar mengembuskan napas panjang. Ia sungguh heran pada cucunya itu karena belum sekalipun merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Baiklah. Begini saja. Keinginan kakek agar kamu menikah juga gak buru-buru sekali sampai harus minggu ini atau bulan ini kamu menikah. Tapi setidaknya, dalam beberapa bulan ke depan, wacana itu inginnya sudah terlaksana. Selama itu pula, kakek berharap kamu akan menemukan tambatan hatimu. Di mana saat melihatnya dan bersamanya, kamu merasakan getaran-getaran yang tak biasa, jelas Pak Damar. Kalau ternyata belum menemukannya juga? Tanya Raihan seolah tak yakin. Pak Damar mengambil napas dalam. Ia juga bingung karena tak mungkin menikahkan cucunya itu tanpa cinta. Kalau dalam tenggang waktu yang diberikan kakek, Rai tidak menemukannya juga, Rai siap dinikahkan dengan siapa saja wanita pilihan kakek ataupun Umi. Karena Rai yakin, kakek dan Umi akan memilihkan pasangan paling tepat, tutur Raihan tanpa keraguan. Benarkan itu, Rai? Apa itu tidak berlebihan? Karena mencari pendamping seharusnya mutlak ada di tanganmu, tanya Pak Damar dengan mata berkaca-kaca. Raihan menggeleng sambil tersenyum. La ingin membuktikan keseriusan ucapannya barusan. Hatinya mencelos saat menatap raut wajah Pak Damar yang nampak sedikit putus asa tadi tapi kini berubah dengan keharuan. La merasa bersalah karena tak mampu membahagiakan kakeknya itu. Padahal sang kakek sudah sangat menyayanginya dengan begitu tulus. Tak ada salahnya berkorban demi kebahagiaan Umi dan kakek. Toh yang namanya cinta bisa menyusul seiring waktu. Buktinya Umi dan Abi pun dulu menikah karena dijodohkan, gumam Raihan dalam hatinya. 56. Menatap paras Pak Damar yang tak lagi muda dengan banyaknya kerutan di seluruh wajahnya, membuat Raihan tak ingin mengulur waktu untuk membahagiakan kakeknya itu.
Jika dengan pernikahan dirinya bisa membuat Pak Damar tenang dan bahagia, kenapa tidak? Raihan tidak ingin bertaruh dengan waktu yang entah menyisakan berapa lama lagi usia untuk sang kakek. Kini, selain menggapai pendidikan yang dulunya dicita-citakan, membahagiakan keluarga juga termasuk hal yang diprioritaskan Raihan. Senyum Umi Aminah dan Pak Damar adalah impiannya setiap hari. Semangatnya untuk menjalani hari. Kakek bangga padamu, Ray. Pak Damar menepuk pundak Raihan dengan senyum tertahan. Ray sayang kakek. Tuturnya sambil menatap Pak Damar penuh cinta kasih. Kakek juga. Pak Damar menimpali singkat. Hingga suasana terasa begitu melau siang itu. Sepertinya pembahasan kakek dan Raihan serius sekali sampai-sampai gak menyadari kedatanganku. Davin tiba-tiba datang dan bergabung dengan Pak Damar dan Raihan.